Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkanlah nama saya Ahmad Fajrullah Ismail. Saya dari Universitas Brawijaya, Prodi Ilmu Aktuaria jurusan Matematika angkatan 2020. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama izinkanlah saya untuk menyapa kalian semua. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat walaupun di masa pandemi ini, tetapi kita harus tetap senantiasa bersyukur, senantiasa mengetahui bahwa nikmat kita tidak terhitung, seperti yang ada pada surat Ar-Rahman beberapa kali disebutkan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Al-ayah. Nah, selain juga kita bersyukur, jangan lupa juga kita untuk selalu belajar dan belajar. Apalagi di masa pandemi ini, mungkin kalau dari luar kelihatan mencekam, kelihatan banyak orang meninggal. It's kind of blessing in disguise actually. Seperti dari luar kelihatannya sangat mencekam, tidak baik dan sebagainya. Tetapi di sisi lain kita bisa tahu bahwa koin memiliki dua sisi. Ada positif dan pasti ada negatif. Di pandemi ini selain ada negatif tadi yang you name it, juga ada sisi positifnya tentunya. Seperti kita bisa memiliki banyak waktu luang, kita memiliki quality time with our family, dengan teman-teman, sahabat. Finally kita bisa kumpul bareng tanpa, gimana nih kita mikir flight, kita mikir ini itu. Bahkan kita belajar atau bahkan kita bisa mempelajari semua hal dengan mudah, dengan teknologi tentunya. Terima kasih kepada tokoh wabil khusus Al-Khwarizmi, matematikawan muslim yang sangat berjasa, aljabar, algorithm, seperti namanya, Al-Khwarizmi jadi algoritma. Ya, that's a fact. Dan ya, kita bisa bertemu dengan seluruh dunia literally di masa pandemi ini. Awalnya memang kita terpaksa, tetapi lama-kelamaan kita bisa terbiasa gitu kan. Kita bikin to-do list, kita bikin jadwal di tembok. Besok kita meet dengan orang Jakarta, kita di Malang. Kita besok meet dengan orang Malaysia, dengan orang Amerika, dengan orang manapun. Ya, dengan it's on fingertips. Jadi itu adalah satu hal positif dari pandemi. Bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa utalubul ilmi walau bisin, yang artinya adalah belajarlah sampai ke negeri Cina. Sepenting itu belajar sampai kata pertama yang turun yang mengindikasikan Nabi Muhammad menjadi seorang rasul, literally mukjizat pertama yang diturunkan di Gua Hira kepada Nabi besar Muhammad SAW adalah Iqra, yang artinya adalah bacalah. Sepenting itu sampai menjadi kata pertama yang turun. Pasti kalian yang di sini juga tahu apa yang terjadi di Gua Hira. Malaikat Jibril, lalu Nabi Muhammad dan
yang menghasilkan mukjizat pertama, Quran surat Al-Iqra ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Nah, lalu juga ada sebuah hadis yang mengatakan, insya Allah ini adalah hadis yang sahih, yang mengatakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim dan sifatnya adalah wajib. Ngomong-ngomong tentang wajib, mengutip dari buku yang ditulis oleh Abdul Hamid M. Jamil LC dengan buku yang bertajuk Agar Menuntut Ilmu Jadi Lebih Mudah, terdapat dua kategori menurut para ulama. Dua kategori wajib ini adalah fardu ain dan fardu kifayah. Kita menuju ke fardu ain, di mana fardu ain adalah wajib bagi setiap muslim. Jika ada satu orang tidak melaksanakan, satu orang itu akan mendapatkan dosa. Apa saja ilmunya? Nah, ada 3 ilmu di wajib ain ini. Pertama adalah ilmu tauhid, lalu ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Ilmu tauhid yang menjelaskan tentang eksistensi ketuhanan, lalu kenabian dan alam gaib. Lalu yang kedua adalah ilmu fikih yang tentang amal ibadah, cara kita untuk beribadah, dan yang ketiga adalah ilmu tasawuf, bagaimana kita agar amal ibadah ini tidak berkurang atau sirna. Jadi kalau misalkan ada satu orang yang tidak mempelajari, maka satu orang itu akan mendapatkan dosa. Kita menuju ke hukum yang kedua, wajib kedua, yaitu fardu kifayah. Di mana fardu kifayah ini merupakan fardu untuk semua orang, tetapi jika ada satu orang dalam kumpulan orang atau dalam suatu kelompok, maka seluruh kelompok tidak akan berdosa. Apakah ilmu yang termasuk dalam fardu kifayah ini, yaitu diantaranya ilmu kedokteran, ilmu kontraktor, biologi, fisika, ilmu aktuaria, seperti saya, lalu matematika, ilmu hitung, ilmu hadis, Arabik, dan lain-lain. Jadi, jika ada satu orang yang mempelajari, maka di seluruh kelompok tidak akan mendapatkan dosa. Nah, itulah mengapa saya mengenakan batik ini, karena saya adalah orang Malang, saya berkuliah di Universitas Brawijaya, jadi menurut saya ini merupakan salah satu kewajiban saya untuk mengedukasi seluruh sivitas akademika di Brawijaya University bahwa ada batik khas Kabupaten Malang. Nah, yang ini adalah geringsing pakis atau biasa kita bilang gele kecer. Seperti yang kita lihat, ada lingkaran seperti kedelai dan kecer-kecer seperti itu. Banyak artinya. Nah, selain itu juga saya mempelajari tari dari Kabupaten Malang seperti yang paling terkenal tari topeng Malang, dan saya ingin mengedukasi seperti yang saya katakan tadi bahwa di Kabupaten Malang banyak sekali hal yang bisa dieksplor. Jadi kalau misalkan kalian ada di Malang sekarang, harus banget bin wajib bin kudu untuk ke Kabupaten Malang explore lagi gitu kan, atau tadabur alam. Itulah, tarinya juga banyak, misalkan Grebek Sabrang. Lalu juga saya pernah menjadi delegasi Kabupaten Malang di tingkat Jawa Timur dan menarikan tari Grebek Sabrang. It's an honor actually. Ya, jadi intinya adalah pandemi ini bukan merupakan penghalang atau tabir. Mungkin tabir, tapi ada celah begitu kita bisa melewatinya. Untuk varian Omicron gitu ya, mungkin kita bisa sejenak untuk khawatir, tapi jangan berlebihan. Berlebihan itu tidak baik, dan saya berharap semua kita bisa tetap bahagia, tetap
basically iman Islam, lalu juga kita memiliki takwa yang terus berprogres, kita terus insya Allah dalam jalan yang benar. Amin. Mungkin itu dulu dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi masa sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal saleh. Demi masa sesungguhnya manusia kerugian, melainkan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Gunakan kesempatan yang masih diberi, semoga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena ia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Jangan lupa bersyukur.